Bang. Ya udah Pak. Oh, Yuda. Ini ada kita kedatangan Yuda yang kemarin sempat rame artinya. Aida. Ya, yuk, yuk. Nah sekarang saya nanya, kan rame waktu itu nanyain dasar hukum, kan? Dasar hukum, kompetensi, apa sih yang ada dalam pikirannya tentang dasar hukum itu? Jadi begini kan, yang saya pahami kan terkait tentang sistem pemerintahan Indonesia kan sudah dibagi terkait tentang pembagian kekuasaan. Karena teori John Locke dan Montesquieu menjelaskan bahwa kita memakai Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan ada eksekutif juga. Ya maksudnya, nah yang saya pahami itu kan perihal tersebut. Tapi kan konteks di lapangan mungkin ada beda terkait tentang hal teori tersebut. Artinya ada kesenjangan antara teori dan praktek, sehingga kita harus ada pembahasan yang lebih luas gitu kan. Karena yang saya pahami kalau dalam teori kan seperti itu kan, tapi dalam lapangan mungkin ada perbedaan. Enggak juga, teori itu tetap jalan. Cuman konteksnya gini. Saya bersikap sebagai wakil ketua Komisi 4 di mana di DPR. Apakah Deddy Mulyadi tidak menjalankan wakil ketua Komisi 4? Bisa lihat dong. Bisa lihat di YouTube saya, bisa lihat di Facebook saya, bisa dilihat di IG saya. Bagaimana daya kritis saya terhadap peran kinerja kelembagaan di bawah Komisi 4. Bagaimana daya kritis saya kemudian mendorong agar PNBP untuk tanah-tanah yang digunakan secara ilegal dalam waktu lama untuk pertambangan, kemudian untuk sawit, itu dibayar dengan harga yang pantas, yang itu akan melahirkan triliunan bagi negara. Bagaimana saya mengusulkan dengan teman-teman tentang perubahan undang-undang konservasi dan sumber daya hayati serta ekosistem lainnya 590, dan saya jadi ketua panitia kerjanya, ya kan? Bagaimana saya merubah pola-pola kunjungan kerja yang tadinya formal menjadi culture, di mana orang datang nggak usah ada pemberitahuan, tapi kemudian dia datang secara tiba-tiba kemudian bertanya apa yang terjadi. Bagaimana saya kritis waktu itu terhadap impor sampah. Jadi itu bisa dilihat. Nah, tetapi ketika saya di sini, saya adalah warga, bukan wakil ketua komisi, karena warga saya punya kepekaan lingkungan. Jadi persoalan kegiatan mungut sampah itu bukan di sini. Saya ketika waktu itu tinggal di Subang, gitu kan, ada tumpukan sampah di pasar, orang mau marah mau nggak sama saya nggak ada urusan. Tapi saya bersihkan, saya angkut. Apa yang terjadi hari ini? Akhirnya kemudian sekarang regulasi sampah di situ menjadi lancar. Nah, sekarang dampak di sini misalnya, sekarang orang takut kalau saya bawa sapu. Kampus takut, dinas takut, desa takut, warga takut. Karena kalau saya bawa sapu, berarti saya harus membersihkan. Pertanyaannya kenapa di vlog? Loh, nanti kalau nggak di vlog, gimana orang tahu kinerja saya? Nanti anggota DPR Deddy Mulyadi nggak kerja. Kenapa? Nggak ada postingnya. Karena ukuran kerja hari ini itu adalah publik juga melihat postingan di media sosial. Yang nggak boleh itu adalah settingan. Yang nggak boleh itu hanya bangun pencitraan, bukan bekerja. Nah, kalau yang saya lakukan hari ini adalah saya itu bukan bikin konten, itu salah. Yang saya lakukan adalah saya bekerja kemudian direkam, kemudian dipublikasi.
Begitu, makanya semuanya alaminya. Dan saya menjalankan itu sekarang terjadi perubahan, bersih di seluruh tempat. Gitu. Enggak sok ngomong aja. Kita maksudnya alhamdulillah. kalau masih punya dasar akademis, kompetensi, kewenangan segala macam. Cuma dari semua ini kan kita bisa lihat gitu kan perubahan wajah Purwakarta hari ini bersih gitu kan. Yang kemudian ini harus kita jaga spirit untuk menjaga kebersihan. Artinya bukan hanya persoalan kapasitas wakil ketua Komisi 4, tapi tanggung jawab kita bersama bukan hanya terkait tentang dinas terkait tentang kebersihan, tetapi kita hari ini bagaimana solusi untuk, kalau gini Kak, maksudnya masyarakat ini kan konsumtif ya, terkait tentang memakai plastik yang memang tidak didaur ulang. Dan hari ini bagaimana solusi? Saya kan udah posting kemarin. Saya kan udah posting kemarin ya. Jadi saya ini makanya kan kalau bicara persoalan peran legislatif, itu ada peran saya sebagai anggota DPR. Sebagai anggota DPR, maka saya memiliki aspirasi lingkungan. Ya kan? Aspirasi daerah pemilihan. Nah, aspirasi daerah pemilihan nih yang saya miliki hari ini sebagai, ya kan? Kalau sebagai wakil ketua Komisi 4 di bidang pertanian, ada pelatihan tiap minggu para petani. Kemudian ada bantuan alat-alat untuk para petani, ada traktor, segala macam itu jalan kan. Nah, untuk di bidang lingkungan hidup, itu di Ciwareng, ini lagi mau saya tata nih, mulai saya beresin. Itu namanya ada pusat daur ulang. Nah, pusat daur ulang ini sekarang dikerjakan oleh anak HMI juga, cuman Bandung, tapi orang Purwakarta. Ya kan? Namanya siapa? Rayi. Nah, namanya Rayi Kamla. Nah, sekarang ini kita mau jujur, kita ini kekurangan sampah. Oh gitu. Karena sampah yang ada di pasar itu sudah kita angkut ke situ. Nanti dipilah di situ. Ada organik, ada anorganik. Dari situ nanti lahir apa? Nanti lahir maggot. Sudah, maggotnya. Maggot buat apa sih? Kebutuhan nanti dibikin pelet. Pakan ikan dan pakan ayam. Tingkat kebutuhannya tinggi buat keramba di Jatiluhur, Cirata. Bikin apa lagi? Pupuk organik. Ya kan? Untuk apa? Mengembangkan dunia pertanian. Di situ, itu saya lihat, itu banyak sapi di pasar Ciwareng itu karena pasar hewan. Nah, tai sapinya oleh saya nanti akan diarahkan dikasih bakteri. Kencingnya dikasih bakteri untuk apa? Pupuk. Tai sapinya dibikin pupuk organik. Itu mau saya dorong. Dan sekarang udah mulai jalan. Yang ketiga, apalagi? Nanti plastiknya itu kita buat bioenergi, nanti menjadi solar. Jadi, dalam jangka panjang, itu dari seluruh ide yang saya buat bersama kawan-kawan, itu nanti mobil sampah itu nggak usah beli lagi solar di SPB. Nanti beli mobil sampah itu ngisi solar dari sampah yang kita buat, kita daur ulang menjadi bioenergi. Jadi apa yang saya lakukan itu sebenarnya ada juga di situ kapasitas wakil ketua Komisi 4. Saya bukan hanya wacana, tapi membuat sesuatu yang nyata karena publik hari ini itu nggak bisa hanya sekedar dikasih himbauan, ditulisin deh, jangan buang sampah di situ kayak di Pleret, nggak beres-beres, harus ada tindakan. Nah, yang tindakan saya sebagai warga keberatan dong trotoar dipakai jalan. Saya sebagai warga keberatan dong buang sampah di pinggir jalan numpuk. Sebagai warga keberatan, saya komplain pada siapa? Pada aparat kan yang di Pleret juga camatnya saya komplain. Kenapa Anda tidak cepat mengambil tindakan? Nah, sekarang kan sudah mulai camatnya di Pleret sudah mulai taktis, aparatnya sudah mulai peka. Kenapa? Takut sama kamera. Ya kan penting kamera itu untuk membuat orang takut. Nah, yang penting kan dari takut itu berubah menjadi orang bekerja dengan baik. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog lebih sehingga kita bisa kolaborasikan, sehingga hari ini kan wacana ataupun ide dan gagasan Akang ini mungkin belum tersampaikan ke misalkan ke internal, ke kelembagaan secara HMI ataupun lembaga lain Akang. Jadi sehingga artinya kan kebaikan yang Akang hari ini itu
mungkin dengan saya tidak tahu apa yang akan merealisasikan wawasan atau ide dan gagasan yang begitu luar biasa, Kang. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengisi dalam Iya, ya kalau saya sih gini lah. Saya itu kan hari ini menjadi orang yang tidak terlalu suka selalu menyampaikan gagasan-gagasan. Karena itu sudah wacana masa lalu. Saya ini hari ini hanya ingin melakukan sesuatu yang orang bisa lihat. Karena orang Indonesia itu kalau hanya dikasih pengarahan nggak akan bisa berubah. Orang Indonesia itu harus taktis, praktis, ya kan? Contoh nih, Pak Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan, dia kan berhasil hari ini memelopori selama pandemi anak-anak merubah, membuat pupuk organik, anak-anak membuat pertanian permakultur. Siapa sih yang ngasih contoh? Apa guru yang diangkat jadi ASN? Bukan, namanya Rijal, orang Tasik, tinggalnya di Galunggung, anak HMI. Dia memelopori sekarang gerakan tatanan di Balai Atikan. Kemudian gagasan pemikiran tentang Sunda yang melahirkan sistem kehidupan yang berbasis semesta, penyerahan diri secara totalitas, ya baru dapat sekarang. Dari mana dapatnya? Dari Tri Utami. Apa tuh istilahnya? Pancaniti. 1, Niti harfi. 2, Niti surti. 3, Niti bukti. 4, Niti bakti. nomor 5. Niti saja. Nah itu. Nah saya ini orang dulu nyangka Sunda. Oh, Deddy Mulyadi kafir musyrik. Padahal yang saya ajarkan itu adalah bagaimana hidup itu bersenyawa dengan alam sehingga seluruh alam itu berputar dengan baik, tidak melahirkan residu yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Ya gitu. Jadi ya alamnya udah beda. Makanya saya kan nyampein ke Hidayat, saya bilang ini alam udah beda. Ini alam dulu tahun 90-an orang tuh seneng sama gagasan. Ya Bang ya, kita baca buku Ali Syariati, Murtada Mutahari, Alam Atabai, Cak Nur, ya kan, Gus Dur, gagasan. Karena itu abad gagasan zaman itu. Nah hari ini sudah abad digital. Nah karena abad digital hari ini abadnya adalah abad praktis. Jadi orang hari ini semua praktis kok. Hari ini semua praktis, makan praktis, semua praktis. Jadi abadnya adalah abad realita hari ini. Jadi hari ini orang kalau hanya gagasan, sekarang di media sosial aja yang pencitraan aja udah nggak laku. Nggak laku, orang tahu, oh ini pencitraan. Kenapa? Karena setiap orang sudah bisa bikin citranya diri sendiri masing-masing. Orang nggak perlu TV kok hari ini bikin diri sendiri. Gitu. Apa yang disampaikan aja. Kita ngasih ruang bagi siapapun. Dan saya sih, nah kemudian konteks ya, waktu itu kenapa jadi rame? Karena konteksnya nggak tepat. Orang lagi kerja, lagi bersih-bersih, tiba-tiba orang nanya dasar kewenangan. Tapi kalau misalnya konteksnya Anda menulis saja di media sosial, mungkin nggak ada problem. Tapi karena konteksnya orang lagi capek, orang lagi kerja, waktu itu saya lagi puasa, gitu loh ya. Kemudian tiba-tiba orang nanya, terus kemudian juga publik lihat, kok ini mahasiswa kok orang lagi kerja bersih-bersih ditanya dasar kewenangan, dasar hukum. Dan ada kalimat yang publik ketawa, bilang sampah itu, ini tanggung jawab kita semua, itu kalimatnya. Makanya saya balik, kenapa nggak dibersihkan? Karena menyampaikannya tidak tepat, itu pertama. Yang kedua adalah aspek senior. Saya ini kan pendiri HMI, gitu loh. Pendiri HMI, kok tiba-tiba anak HMI datang ke saya di depan umum? Karena gitu. suka rindu kan. Saya rindu dengan Akang yang memang hari ini, ya mungkin adik-adiknya kalau bahasa Sundanya itu joledar lah Kang ya. Bahasanya. Rindu dengan Kang Deddy ini yang memang ya kita kurang silaturahmi mungkin. Makanya saya juga tanya, saya kan urusan HMI sudah saya serahin ke Pak Purwanto, urusan HMI Purwakarta. Terus saya tanya, anak-anak suka datang nggak? Ya sekali-kali datang, tapi kalau hanya ada kegiatan minta sumbangan, itu juga nggak boleh.
loh. Jadi datang silaturahmi itu bukan hanya ketika sumbangan, ya main aja di kita ini sering kumpul kan, sampai bikin pendopo, tempat kumpul, ngopi, belajar permakultur, belajar pengelolaan pupuk organik, belajar menanam, ngelola plastik. Nah, hari ini Anda berbusa-busa hari ini menjadi orang yang ngusung hanya gagasan, berat mendapat empati publik. Hari ini publik itu anak muda bikin ini, nah itu sekarang publik cepat. Anak muda bikin ini, cepat gitu loh. Jadi memang alamnya udah rubah. Alamnya udah rubah. Jadi dulu orang pinter tuh, yang pinter pidato, orang kagum. Hari ini hebat. Hari ini sekarang pinter pidato sama praktek, bisa praktek, hebat banget. Gitu tuh. Iya. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa dapat hikmah dari kejadian ini semua, Kang. Dari saya sendiri ataupun dari semuanya yang kita dapatkan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kemudian artinya kan begini, Kang, untuk ini saja ya, Kang. Kenapa saya ingin menyampaikan hal tersebut, Kang? Karena kebetulan eksistensi kritis mahasiswa Purwakarta ini hilang, mengenai fungsinya sebagai kontrol sosial. Iya. Cuma ngeritiknya salah. Iya, betul. Jadi yang dikritik orang yang kerja, harusnya yang dikritik orang yang nggak kerja. Jadi harusnya dikritiknya anggota DPR. Mohon maaf ya, anggota DPR kan bukan saya aja. Yang daerah pemilihan Purwakarta, Kerawang, Bekasi itu banyak. Ada 10 kalau nggak salah. Ya, ada 10 harusnya. Yang dikritik anggota DPR itu anggota DPR yang nggak ada suaranya di media sosial, nggak ada perannya di masyarakat, yang datangnya cuma 5 tahun sekali menjelang pemilu, nggak pernah turun ke lapangan gitu loh. Gitu. Harusnya saya anggota DPR yang kerja bukan di sini aja, di seluruh tempat saya kerja. Coba lihat, kan lihat berarti kalau saya share kemanapun saya pergi. Saya ke Babel, cerita tentang ini. Saya di Siak, ini cerita tentang sawit. Kemudian kemarin di Kebumen, saya cerita juga bagaimana Kebumen harus mengalami perubahan. Bagaimana nilai pekerjaan yang 250 miliar itu harus berdampak bagi publik. Jadi ya, bukan di sini aja gitu loh. Anggota DPR yang nggak pernah masuk ke kantor. Tapi kan gini, atau periksa aja di Purwakarta juga. Coba lihat anggota DPR yang tidak pernah rapat, yang tidak bawa aspirasi masyarakat di provinsi, dicek. Jadi kemarin tuh kenapa publik marah? Orang kerja kok dikritik gitu loh. Ini anggota DPR yang kerja, kata publik bukan kata saya. Anggota DPR yang setiap hari ada kegiatan sosial, ya kerja dikritik. Ya. Jadi sebetulnya Kang gini, Kang. Kebersihan kan itu menjadi polemik dan yang harus kita perhatikan. Tapi kan dalam konteks lain, hari ini kita perlu ada agenda kesejahteraan yang memang dapat dirasakan oleh masyarakat kecil itu. Apa tuh? Terkait tentang hal ini, terkait tentang ekonomi kreatif, ekonomi kolektif. Dengerin. Ini dengerin. Tempat ini dulu tempat kumuh. Jadi kalau memahami ekonomi bukan berarti pedagang kaki lima ditumpuk-tumpuk di pinggir jalan nggak akan maju daerah, ya kan? Dulu daerah ini daerah kumuh. Namanya ini Ceplak. Dulu yang gedung kembar itu, yang ini tempat LSM, yang itu Lover Core. Di tengahnya ada kantor dinas pariwisata. Saya bongkar pariwisatanya, saya pasang patung. Kemudian saya malam minggu, Anda tahu nggak sejarahnya? Saya kumpulin 50 pedagang, saya kasih uang 2 jutaan, kamu dagang di sini. Tiap malam minggu. Saya pasang sound system. Kemudian saya setel kaset. Kemudian akhirnya lama-lama menjadi pusat kuliner yang ramainya luar biasa. Nah, apa yang terjadi hari ini? Sekarang penuh tuh. Ini kalau ngomong ekonomi, ini bangunan ini nggak ada. Dulu ini rumah dinas anggota fraksi ABRI zaman Orde Baru, ya kan? Ini milik PT KAI dulu, ya kan? Sekarang direnovasi. Mungkin regulasinya setiap hari keluar. Kalau tempatnya nggak dibersihkan, kalau tempatnya ditata, nggak akan ada orang datang ke sini, nggak akan ada regulasi anak-anak muda kerja di sini.
ekonomi, kreatif, gitu loh. Terus di samping ini sudah mulai rame. Nanti di sebelahnya lagi ada namanya, saya punya kantor, kayak kan Deddy Mulyadi Center Pusat Pengembangan UMKM. Jadi kalau ngomong UMKM sama saya tiap hari promosi UMKM. Nah, saya contoh, ini nih, ekonomi kreatif. Oke, kalau Bu Haji Bungur mah udahlah. Anda tahu nggak sejarah Bu Haji itu bungur sampai miliaran? Kurang tahu. Ya itu. Saya waktu jadi bupati pergi ke Amerika. Saya pidato di PBB itu. Saya apa? Saya ngemodal. Ngemodalnya apa? Saya ngemodal di Amerika. Itu orang sudah jualan satu. Hanya untuk dapatin berita. Berita muncul di VOA. Ada sate Marangi di Amerika. Terus kita sejarahnya. Sate Marangi Purwakarta di branding oleh namanya Pak Subiakto, ya. Jujur ya, bayarnya pakai dana pribadi loh, dan besar. Bagaimana Pak Subiakto siapa? Pak Subiakto itu dulu pelopor brand salah satu produk mie instan yang ternama. Kemudian dia mau bikin blog sate Marangi. Dia kemudian sebarin. Terus apa lagi? Kalau ada kegiatan buka puasa bersama di Jakarta pejabat tinggi, saya selalu kirim sate. Apa yang terjadi? Meledak. Miliaran. Jadi semua harus pakai ilmu. Nah, saya contoh. Di tengah hutan, di daerah Kira Pedes ada namanya Sate Parea. Dulu sepi. Infrastrukturnya dibangun. Pohon yang di pinggirnya saya pertahankan. Saya vlog beberapa. Saya bina dari mulai nyapu, penyajian segala macam. Hari ini berapa? Per minggu 400 juta. Jadi ekonomi itu, tapi kalau ekonominya dalam berpikir kita adalah selalu ekonomi itu dipahami kaki lima harus ditampung, kaki lima harus ditampung di trotoar sampai kiamat, Anda nggak akan menjadi negara maju. Tapi harus diatur nih, kaki lima di sini kualitasnya ditingkatkan, kaki lima di sini kualitasnya ditingkatkan. Untuk apa? Kompetisi. Saya contoh Singapura, daerah yang paling bersih, tertatanya luar biasa, masuk ke bandaranya ketat, bikin paspornya, visanya juga agak ketat. Apa yang terjadi? Nanti orang pergi ke Singapura. Jadi kalau ingin daerah maju, syaratnya cuma satu, daerah itu bersih. Ya kan, daerah itu indah, maka daerah itu akan maju. Gitu. Jadi saya sudah memahami bagaimana merubah culture sebuah wilayah. Jadi daerah itu satu aja, bersih aja, rapi. Kemudian ya setiap orang harus diingetin, dagang harus baik, kualitas dagangannya harus dijaga. Gitu. Ya kaki lima juga, kaki lima nggak ada problem, ditata makanannya, ditata tempat duduknya yang baik, ditata payungnya yang indah, kan jadi bagus. Gitu. Jadi keberpihakan pada publik itu juga kita harus berpihak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan membiarkan itu juga, nggak dari dulu sampai sekarang nggak berubah aja. Itu pemimpinnya nggak berpihak pada publik. Yang penting akomodatif. Kan banyak orang, mohon maaf ya, kalau saya jadi politisi, ngapain sih saya ngambil resiko berhadapan dengan orang? Kan politisi yang lain udah diakomodir, pokoknya nanti pilih saya, akomodir, pilih saya, dibiarkan dia jadi bodoh. Saya bukan. Saya orang harus dididik. Nah, persoalan besok suka tidak suka nggak ada urusan bagi saya. Yang penting manusia harus dirubah cara berpikirnya, cara bertindaknya, lingkungan harus dirubah. Biarkan orang yang merasakan. Saya boleh lah. 10 tahun yang lalu saya dihujat. Ya kan? Deddy Mulyadi kafir, Deddy Mulyadi musyrik, Deddy Mulyadi ragam, klinik, perdukunan. Saya nggak ada urusan dengan itu semua. Yang penting saya bekerja, memperlihatkan pada publik. Saya jadi bupati, saya bekerja. Saya tidak jadi bupati, saya bekerja. Saya jadi bupati, tukang ngebagi. Saya tidak jadi bupati itu tidak akan berubah. Saya tetap tukang ngebagi. Gitu loh, saya tetap akan memberi
bertemu siapapun yang mengalami kesusahan. Kan akhirnya ketika Yuda ke saya nanyain kapasitas, otoritas, yang ngamuk siapa? Netizen kan? Iya. Orang ngamuk. Gitu loh. Tapi bisa nggak Kang gini Kang, terkait tentang hal itu kita buatkan produk hukum yang memang hari ini bisa menyentuhkan, artinya Produk hukum apa? kalau hukum itu sifatnya imperatif dan fakultatif. Ya bukan, produk hukum apa yang diinginkan? Terkait tentang hal misalkan agenda kesejahteraan, terkait tentang agenda kebersihan. Agenda kebersihan di Purwakarta zaman saya sudah bikin perda tentang K3, dan itu yang ngatur tentang sampah sama dengan undang-undang sampah yang baru yang sekarang. Itu jauh, coba lihat, udah jauh lebih maju. Sudah, untuk produk apa hari ini itu yang dibutuhkan orang bekerja. Udah pelaksanaan teknis. Saya di desa bikin dulu peraturan tentang budaya desa. Bagaimana desa bangunannya, bagaimana desa cara pembuangan limbahnya, bagaimana desa penataan sawahnya, bagaimana gotong royongnya, bagaimana sanksi sosial mereka yang tidak mau kerja bakti, bagaimana kemudian pohon yang umur berapa yang boleh ditebang, bulan apa pohon boleh ditebang, itu detail saya bikin. Produk hukumnya ada, tinggal orang melaksanakan aja. Gitu. Tinggal melaksanakan. Jadi saya ini apa yang saya letakkan dulu itu sebagai cikal bakal sebuah bentuk peradaban sebuah wilayah. Dan saya ngasih contoh, saya nggak pernah nggak ngasih contoh. Saya selalu ngasih contoh. Saya ngomongin sampah, saya dimanapun saya sampah pasti dipungut. Tanya ke teman-teman yang di DPR. Kalau saya nemuin sampah di bawah saya pungut. Dan anak-anak office boy itu udah tahu karakter saya. Itu di kantor. Di kantor sekarang karakter lingkungan. Kalau karakter lingkungan dicek deh. Main ke lembur saya yang di Subang. Namanya lembur Pakuan. Temukan kalau ada sampah di jalan. Gitu. Ya. Mungkin ya. Kang, saya hari ini kurang tepat kali Kang ya. Apa tuh? Dalam hal kejadian kemarin. Gak ada masalah, mahasiswa mah gak ada yang salah. Apa yang dilakukan mahasiswa mah bener. Namanya belajar. Namanya juga mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa itu bener apapun, gitu loh. Namanya juga mahasiswa. Lagi belajar. Ya kan hidup ini kan harus belajar dari nggak salah juga. Kata orang juga ada yang membenarkan. Persepsi orang tentang kebenaran. Karena nggak ada salah yang benar, yang ada adalah persepsi orang tentang kesalahan dan kebenaran. Jadi persepsi orang mayoritas tentang apa yang dilakukan oleh Yuda itu salah persepsi. Bener apa enggak yang dilakukan oleh Yuda ya bener aja, apa enggak mahasiswa nggak ada salahnya. Ya gitu, nggak ada yang salahnya, nggak ada masalah, gitu. Cuman ya itu tadi bahwa dulu orang demonstrasi pakai spanduk. Hari ini orang demonstrasi paradigma. Tapi yang saya tahu Kang Deddy itu dulu aktivis yang memang tidak lebih berani daripada saya katanya. Dulu itu lebih, ya Kang Deddy kan sebagai ketua dan pendiri kader HMI dan lebih Ya saya dulu lebih berani. Kenapa? Zamannya Pak. Zaman saya bikin kegiatan harus izin sospol. Harus mendapat rekomendasi Kodim. Zaman saya. Sekarang kan bebas, gitu loh. Jadi kalau orang dulu kritis, zaman Pak Harto hebat karena waktu itu nggak ada yang berani kritis. Kalau orang sekarang kritis, hari ini udah biasa aja karena setiap orang bebas untuk kritis. Makanya publik berharap hari ini kritisnya konstruktif, bukan hanya wacana tapi solusi, bekerja. Makanya mahasiswa yang populer hari ini mahasiswa yang punya karya. Karena kalau mahasiswa berwacana, pinter ngomong, udah juga zamannya. Itu. Iya, Pak. Udah nggak ada soal. Namanya juga mahasiswa. Mahasiswa mah nggak ada salahnya, bener terus. Dan saya juga kan nggak ada problem apapun. Saya pernah nggak komentarin Yuda? Nggak pernah saya. Saya hanya, udah gua datang ke sini bersih aja. Iya. Gitu. Ada pepatah bahwa mahasiswa itu tidak boleh berbohong, tapi boleh salah, katanya begitu Kak. Iyalah mungkin. Ya kan, ini juga mahasiswa.
Ada yang disampaikan? Mungkin untuk, Silakan. kepada seluruh masyarakat yang hari ini merasa gaduh dengan aksi kemarin, saya sendiri memohon maaf atas kekeliruan yang terjadi tersebut, tapi perlu ditegaskan juga karena saya sebagai mahasiswa mempunyai peranan dan fungsi kontrol sosial terhadap apapun itu, dan kemudian kita harus pahami bersama, mungkin seperti itu. Ya iyalah, ya pokoknya saya terima kasih lah, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Kalau saya sih orang ya nggak ada problem lah, saya biasa dengan kritik, dengan apapun saya nggak ada soal, dan saya menghormati setiap kritik apapun asal didasarkan pada semangat untuk melakukan perubahan. Bukan satu, kebencian dan kepentingan. Iya. Kalau kebencian dan kepentingan, orang berbuat baik tetap jelek. Orang berbuat jelek, ya apalagi. Gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Pokoknya hidup mahasiswa lah. Mangga. Cuma nanti yang dikritik tuh yang nggak kerja, jangan yang kerja yang dikritik. Ya, ada. Kasih ya. Siap. Oke, Siap. kasih. Yuk. Udah selesai ya. Sian. Jadi dia jujur aja, dia cerita ya mengalami ya sok dia udah cerita Ya, banyak. Yuda selama ini mengalami tekanan psikologi nggak? Iya, merasakan lah itu karena banyak yang masuk DM atau direct message ataupun komentar-komentar yang memang membuat kehidupan saya nggak nyaman gitu, Kang. Iya, Karena jadi kalau dicarekan, kadir dicarekan. Ya di kampungnya juga kan warganya cinta banget sama saya, susah juga. Dulu iya, sekarang tuh banyak yang berubah karena pengaruh media sosial. Orang lihat saya utuh hari ini. Jadi ya rada pusing lah ya. pusing Ya. kan. Pusing. Sekarang udah jangan, nanti kasihan. Saya nggak mau membiarkan orang mengalami tekanan psikologi yang berkepanjangan karena itu secara fisikis nggak baik. Karena bulian itu bukan hal yang main-main loh itu. Apalagi bukan hanya bulian yang bersifat di media sosial. Di kampungnya orang pasti ngomong, RT-nya ngomong, lingkungannya ngomong. Orang saya bolak-balik ke situ. 60.000 komentar, Pak, di Facebook saya. 60.000 ya. Di tempat lain ada yang 200.000 loh. Tapi kebetulan kemarin sih yang masuk DM masih saya sempat balas gitu. Terima kasih Mas. Walaupun saya lihat juga begitu misalnya dia ngomong tentang fungsi mahasiswa ya, dia langsung mahasiswa tugasnya demo. Nah, terus apalagi ini yang saya tidak boleh orang mengambil kewenangan orang lain kata dia kan, nanti pacorokokon. Terus ada kalimat lagi, Deddy Mulyadi Wakil Ketua Komisi 4, rasa Satpol PP dan rasa Dinas Lingkungan Hidup. Yang ada soal. Tapi begini, saya juga harus ini Kang, terkait tentang banyak akun yang memang Enggak, kalau itu yang Yuda. iya, banyak akun. Tapi bilang kan Deddy Mulyadi rasa Satpol PP. Iya itu. Enggak apa-apa. Saya mah lebih baik rasa Satpol PP daripada jadi anggota DPR RI tidak punya rasa sama sekali. Karena hidup itu harus punya rasa kan. Oh iya, nggak apa-apa. Rasa Satpol PP nggak apa-apa. Terus rasa apa lagi? Rasa tukang sapu ya? Enggak juga. Ada kan, ada kalimat tuh? Enggak. Rasa apa? Rasa apa? Rasa lingkungan hidup. Rasa ini apa namanya? Rasa dinas pelaksana teknis. Oh iya, karena memang saya mau orang teknis. Bukan nano-nano lah. Karena pokoknya sudah Deddy Mulyadi memang rasa anak ayah. Ayah tarasi, ayah onco, makonan kalau direndas mah enak. Nggak ada soal lah kalau saya mah. Ya, oke semuanya tetap beraktivitas, pada mahasiswa tetap kritis, yang konstruktif. Dan hari ini kita bukan hanya sekedar berwacana. Mari kita wujudkan dalam karya yang lebih nyata. Oke.